Selamat sore guys, pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini di Museum Sono Budoyo ada pameran seni rupa bertajuk Pesona Indonesia. Dari Basecamp SNTP, saya Sukoco dan Dedek Rudi mau menuju sana meliput acara pameran seni rupa Pesona Indonesia di Sono Budoyo dengan menaikin Lamborghini. Oke. Ya, ini Lamborghini melaju dengan pesatnya menuju ke Malioboro. Ke Jogja kalau belum naik, ini video dong ini. Udah. Ke Jogja kalau belum naik Lamborghini-nya Mas Han, itu belum sempurna. Jadi siapa saja wisatawan di luar Yogyakarta kalau ke Jogja harus naik Lamborghini-nya Mas Han. Wah, enak banget rek. Nek gudeg ya gudeg ae sing enak. Iki becak sing enak ya iki bentor Lamborghini. Udah. Wah, enak itu. Ada bis gede. Salib bis. Kalau Lamborghini udah kalah banter Lamborghini. Enak iki. Iki lo Lamborghini Jogja. Pak drivernya artis, penyanyi. Ini kita di daerah Dagen, daerah Sosrawijayan. Masuk Sosrawijayan. Kita akan menuju Sono Budoyo di acara pameran seni rupa Pesona Indonesia. Awas, pelan Pak, perempatan. Terakhir aku Pak Joko pakai itu aku. Oh ya. Malioboro. Ini Malioboro. Nih, begini suasana Malioboro. Sebelah kanan. Sebelah kiri. Suasana Malioboro di sore hari sekitar pukul 16. Jam 4 sore malam minggu weekend. Kita naik Lamborghini-nya Mas Han. Nah, sebentar lagi sekitar 100 meter kita akan sampai pada titik nol Malioboro, depan Gedung Agung Yogyakarta. Ini mobil apa gitu? Nah. Jogja ibu kota seni rupa, berkumpulnya para seniman. Inilah istimewanya Jogja, karya seniman luar biasa. Ini suasana di Jalan Malioboro di depan Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo. Jogja ibu kota seni ada Benteng berkumpulnya para dan ini sebelah kanan Raminten inilah atau Hamzah istimewanya Jogja. Halo guys, ayo. Ada bule. Karya seniman luar biasa. Baik. Karya seniman luar biasa. Jogja ibu kota seni rupa,
berkumpulnya para seniman. Inilah istimewanya Jogja. Terima kasih Mas Han, kita sudah sampai di Sono Budoyo itu sebelah itu tuh, Sono Budoyo. Oke, sukses selalu, rezeki banyak. Luar biasa. Inilah Museum Sono Budoyo, tempat pameran luar biasa. pesona Indonesia Jogja dengan kurator Dr. Hajar Pamadi dan akan dibuka oleh Profesor Dr. M. Baikuni MA, Ketua Dewan Guru Besar UGM. Suasana sore menjelang pembukaan pameran masih terlihat sepi. Karya seniman luar biasa. Karya seniman luar biasa. Karya seniman luar biasa. Alam semesta adalah ruang tak terbatas, selalu berubah. Seperti kanvas luas terbentang, berwarna dan bentuk baru. Bintang-bintang berputar, tak pernah lelah. Setiap detik adalah garis baru yang tercipta di langit tak terjangkau. Nah, ada perubahan dalam diamnya mereka beraksi mencipta dunia dari goresan warna dan bentuk. Mereka adalah cerminan dari semesta itu sendiri. Naik dan memahat waktu dengan tangannya penuh visi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, saya datang terlambat. Terpaksa hari ini saya dipanggil atau dibel oleh Mas Pungki karena Museum Hidayat hampir runtuh, dalam arti karya-karya yang sebanyak 900 karyanya Pak Hidayat hampir tidak terawat. Tadi pagi saya mencoba mengkurasi bersama Mas Nike dan kebetulan saya di bidang museumnya dan alhamdulillah mendapatkan dana dari Indonesianya sebesar 1,5 M. Jadi nanti akan berkembang terus seperti apa. Saya hanya akan membantu jangan sampai karya seperti karya-karya maestro yang luar biasa. Saya yakin sehebatnya teman-teman semua yang ada di sini, pelukis yang menyatakan dirinya seorang pelukis, saya tanya, karyanya pada berapa? Pak Hidayat ada 945. Dan itu sudah banyak yang laku. Bagaimana kalau belum? Nah ini saya dengan sangat senang hati pagi langsung berangkat ke sana. Jam 3 saya minta izin karena masih ada sesuatu yang belum selesai. Akhirnya saya ngebut dari sana ke sini 3/4 jam tadi. Ya, baik Ibu dan Bapak sekalian, saya diminta untuk memberikan, sebenarnya bukan kuratorial karena saya bukan seorang kurator yang ada di sini, tetapi saya mencoba untuk orasi kuratorial. Artinya saya akan membaca karya-karya itu setelah dikumpulkan dan kemudian dicoba ditata. Mbak Ana, saya matur nuwun sangat. Sekedar gambar atau patung, perjalanan batin tak terlihat, hanya rasa. Bagus, kalimat ini memang sering saya gunakan untuk mengajar. Kebetulan saya mengajar di S3 di UGM. Saya selalu mengatakan bahwa seni perkembangannya itu ada di 3 posisi. Ada di 3 posisi. Posisi pertama adalah yang dipasangkan ini. Karya-karya ini adalah karya fisik yang ditonton oleh mata. Tapi sebenarnya karya-karya itu juga karya-karya non fisik yang disebut dengan sistem.
Artinya orang itu tidak berkarya, tapi memahami. Tidak bagus berkarya juga tidak bagus, tetapi dia berkarya dengan pakaian yang artistik. Itu juga seorang seniman. Jadi seniman itu bukannya pada karya, tetapi cara berpikirnya pun juga termasuk sudah menjadi sebuah seni. Dan seni yang terakhir adalah nilai. Tidak bisa apa-apa, tapi saya mengatakan, Bapak lukisannya kurang begini. Itu sudah bentuk karya seni. Jadi mereka punya seni itu di posisi otak, rasa, pikiran, yang kedua di dalam sistem, dan yang ketiga di dalam karya. Oleh karena itu, kalau Bapak nanti mencoba membaca tulisan saya yang saya tampilkan di wall text, saya katakan, Gustav Klimt mengatakan, art is your thoughts. Jadi sebenarnya around your thoughts. Jadi karya itu sebenarnya ada di pikiranmu. Hanya kamu mau menampilkan apa tidak, bentuknya seperti apa, itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, art project ini luar biasa. Mencoba mengangkat suatu tema pesona Indonesia seperti pancingan yang akan diangkat oleh teman-teman seniman atau perupa untuk diangkat kembali di dalam berbagai bentuk. Nah, itu kita sebut dengan representasi. Jadi menampilkan kembali. Jadi ada 3 pola yang ada di sini. Yang pertama, dia menampilkan karya sesuai dengan benda yang ada. Kita sebut dengan representation art. Representational art. Artinya seni itu dari objek yang sama dikembangkan bentuk yang sama, tetapi dengan pengubahan warna sedikit dengan bentuk sedikit-sedikit dirubah. Tetapi intinya itu tetap ada. Yang kedua, ini yang dituliskan oleh Pak Mahendra, Pak Oka. Tidak hanya dalam bentuk gambar, tidak hanya dalam bentuk patung Pak Oka, tetapi perilaku seseorang itu sudah menunjukkan Nah, kemudian kalau ditampilkan di dalam karya ini, nanti objeknya bukan objek material, bentuk-bentuk yang ada, tetapi objek formal. Apa itu objek formal? Jika dia mengatakan ada tabrakan, ada tabrakan, bukan yang digambar orang yang jatuh sakit kakinya karena tabrakan, tetapi dia menggambar sakitnya orang. Hanya gitu. Itu adalah objek formal yang sering diangkat oleh teman-teman seniman, namun tidak sadar bahwa ini suatu hal yang luar biasa dari seniman-seniman itu. Dan yang ketiga, dia bisa melihat bentuk yang ada, dia bisa merasakan sesuatu yang ada, tetapi dia tampilkan yang berbeda. Kan art is an expression. Ini dimulai ketika Amerika memisahkan diri dengan Eropa. Perkembangan teori-teori seni di Eropa, keteknikan kuat, Amerika menolak karena seni itu prinsipnya adalah ekspresi. Maka art is an expression. Disitulah seniman-seniman mulai dengan mengembangkan karya-karya yang sifatnya abstrak. Apakah karya abstrak itu tidak ada bentuknya? Ada. Jadi imajinasi itu ada. Maka yang terakhir dia katakan, seni itu ada di otak dan biasa dikembangkan langsung dalam bentuk karya yang visual. Nah, dari sini banyak sekali model, misalnya seperti ini, siapa? Ini mesti Mas Kocong, ya kan ada. Pak Baikuni, coba. Dia menggambarkan bukan apa yang dilihat, tetapi apa yang dia pikirkan. Bahwa di situ ada Borobudur, bahwa di situ ada teratai, dengan teratai ungu itu adalah Utpala. Apa artinya Utpala dengan Borobudur ini? Borobudur dari kata Sambara Budara adalah ruang yang bebas yang bisa diisi dengan konsep-konsep, maka diisi dengan teratai biru. Apa teratai biru itu? Sebenarnya adalah dimensi keempat dari manusia, itu adalah teratai biru tadi. Dalam teori Buddha itu ada di situ. Konsep ini yang diangkat oleh Pak Baikuni, makanya ini luar biasa kan? Teman-teman berani mengungkapkan hal-hal yang lain daripada yang lain. Jogja ibu kota seni rupa, berkumpulnya para seniman. Inilah istimewanya Jogja,
karya seniman luar biasa. Jogja ibu kota seni rupa, berkumpulnya para seniman. Inilah istimewanya Jogja, karya seniman luar biasa. Karya seniman luar biasa, karya seniman luar biasa. Jogja ibu kota seni rupa, berkumpulnya para seniman. Inilah istimewanya Jogja, karya seniman luar biasa. Karya seniman luar biasa, karya seniman luar biasa. Jogja ibu kota seni rupa, berkumpulnya para seniman. Inilah istimewanya Jogja, karya seniman luar biasa. Karya seniman luar biasa, karya seniman luar biasa. Karya seniman luar biasa, karya seniman luar biasa. Nah, di sini saya ketemu kakak Wasis sama kakak Reno Wibowo. Wah, keren ini, sing nyekel sembarang. Pak Baikuni, Ya, boleh kasih komentar tentang pameran ini? pameran ini luar biasa ya. Ada keragaman hayati, flora fauna, tapi juga ada tokoh seperti Nelson Mandela. Saya ingat quotation-nya, education is the most powerful weapons which you can use to change the world. Pendidikan adalah salah satu senjata yang paling ampuh untuk merubah dunia. Itu kata Nelson Mandela, luar biasa. Dan juga kita bisa melihat ini tokoh-tokoh lokal juga, tapi menginternasional. Ini karya Aris Tiawidia, Hatut Koco. Ini ekspresif sekali dan dia tidak saja menjadi tokoh wayang, tapi menjadi semangat bagi para pelukis untuk menggelorakan semangat kepahlawanan dan juga membela yang kebenaran. Ya. Oke, kita bisa lihat yang lainnya. Nah, ini petani dan hasil buminya yang kita lihat bahwa petani pun adalah seorang seniman. Bagaimana petani menebar benih dari bermacam-macam jenis di tanah yang sama menghasilkan warna yang beragam. Ada yang warna merah, semangka, padahal dibungkus dengan kehijauan, ada yang melon kuning, ada yang umbi ungu, dan semua petani sebenarnya adalah seniman sejati. Kita perlu belajar dari petani dan mereka yang bisa menghadirkan kehidupan dan melestarikan kehidupan itu. Mari kita lihat di tempat lain. Karya Bambang, remah-remah, menggambarkan sebuah eksotisme dengan warna-warni yang kuat dan bentuk-bentuk dengan gaya. Di sini seniman mengekspresikan beragam gaya, genre, juga tekstur yang
beragam sekali. Ini kita bisa lihat kekuatan warnanya, sebuah abstraksi yang dijuduli Beautiful Picture. Nah, Febri ini menggambarkan sebuah warna-warni yang sangat unik dan menarik. Kita lihat ini ada yang juga menarik, Borobudur dalam warna-warni dan sangat kuat sekali. Pesona Borobudur karya Yogi Setiawan. Sangat ekspresif dan memberikan kesan yang kuat bahwa pesona alam dan budaya Indonesia itu sungguh luar biasa. Lebih dari 1000 tahun yang lalu peradaban kita sangat unggul. Mari kita kuatkan kembali dengan seni budaya dan Renaissance menjadi kekuatan pembangunan kita di masa kini dan masa depan. Ya, kita bisa lihat lagi yang lain. Bertani karya Suryadi, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa para petani pun merupakan seniman sejati karena mereka tahu memperhitungkan cuaca, tahu tentang tanah, tahu tentang air, memahami tentang ekosistem, dan dari situlah dia menanam sebutir demi sebutir dan menyediakan pangan buat kita semua. Maka petani adalah seniman sejati menurut saya. Kita perlu belajar banyak dari petani, mereka yang bekerja memenuhi hasrat, memenuhi pangan kita dan memenuhi kebutuhan dasar hidup kita. Petani, mari kita muliakan. Saya memiliki tagline adalah kita punya tugas kepemimpinan bumi yang memuliakan kemanusiaan dan melestarikan lingkungan hidup. Mari kita juga belajar para seniman dari para petani kita.